Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah C.R. Mayani Putriyanti, sering disebut atau sering dipanggil dengan Bu Erma. Pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan selamat Anda telah diterima dan bergabung dengan Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka. Dan pada kesempatan hari ini, pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus, mahasiswa baru, atau bisa disebut dengan PKKMB tahun 2020, saya akan menyampaikan materi terkait dengan etika mahasiswa di dalam pergaulan, baik di kampus maupun ketika berkomunikasi melalui media sosial. Saya akan memaparkan materi tersebut. Semoga materi ini dapat membantu Anda menyelesaikan studi di Aktor Ngesti Waluyo. Baik, istilah etika pergaulan ini sering kita dengar di dalam masyarakat kita, ya. Etika pergaulan, sopan santun, ini merupakan kata-kata yang sering kita dengar, apalagi kita sebagai orang timur, sangat menjunjung kata-kata ini, sopan santun. Yang kita sering dengar ini sejak kecil ya, orang tua selalu menanamkan terkait dengan sopan santun di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Mengapa hal ini perlu kami sampaikan? Karena profesi keperawatan sangat menjunjung tinggi terkait dengan etika maupun sopan santun tadi. Adapun tujuan dari pemberian materi hari ini, yang pertama adalah memberikan gambaran tentang etika pergaulan di kampus dan di luar kampus, kemudian memberikan gambaran tentang sopan santun di kampus dan di luar kampus. Yang tiga adalah memberikan gambaran tentang komunikasi melalui media sosial yang saat ini sangat marak sekali. Yang keempat adalah terwujudnya mahasiswa yang beretika, memiliki sopan santun dan dapat menggunakan media sosial dengan baik. Ya. Kita review kembali, saya rasa istilah yang sering sekali kita dengar yaitu tata krama, ya, tata krama. Ya. Di istilah ini sering sekali ya. Apa sih sebenarnya tata krama itu adalah aturan main, ya, aturan main di dalam berkehidupan di masyarakat, ya. Pastinya selalu menyinggung yang hal-hal yang baik-baik, ya, hal pedoman hidup yang benar. Baik dilihat dari sudut budaya, susila maupun agama. Ya, ini sebenarnya berasal dari Prancis, ya, bahasa Prancis tadi, ya, atau sering disebut dengan tata cara bergaul. Ya. Istilah ini, tata krama ini ada kaitan erat dengan etikat maupun etika. Ya. Mengapa etika ini perlu kami sampaikan? Karena bagaimanapun selama nanti proses studi Anda di Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo, ya, di dalam suatu lembaga, apalagi lembaga pendidikan, ya, ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa, tetapi seluruh sivitas akademi harus mengikuti aturan main yang ada di institusi tersebut. Ya. Jadi tujuan dari aturan itu pastinya membantu kita agar semuanya dapat berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan pedoman aturan yang berlaku. Jadi apa yang harus ditaati atau etika pergaulan apa yang harus dijunjung oleh semua sivitas akademik termasuk mahasiswa adalah berpakaian, ya, berpakaian dan bersepatu rapih di lingkungan kampus. Karena bagaimanapun kampus adalah tempat belajar, ya. Kita semua adalah bagian dari sivitas akademi yang menjunjung keilmuan,
pastinya kita harus memperhatikan cara berpakaian. Tidak bisa kita ke kampus ya, mungkin saat ini Anda masih belajar dengan menggunakan virtual, daring, tetapi ketika ya nanti Anda harus datang ke kampus atau belajar atau bertemu di kampus, harus mentaati aturan main dalam berpakaian. Kita tidak bisa ya menggunakan pakaian seadanya, ya kaos oblong, sepatu sandal, ya itu sangat mencerminkan suatu ketidakwajaran ya di dalam berpakaian. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, ya nilai-nilai ilmiah, karena kita adalah bagian dari sivitas akademi. Kemudian mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pastinya kampus, ya suatu lembaga pendidikan ada peraturan mainnya, ya peraturan-peraturan, apalagi di keperawatan. Bagaimana tentang aturan main di dalam proses belajar nantinya, aturan main ketika Anda berpraktik di laboratorium, aturan main ketika Anda praktik di klinik, dan sebagainya. Itu aturan yang harus ditaati oleh mahasiswa. Kemudian tidak lepas lagi bahwa perawat adalah role model bagi masyarakat, demikian juga mahasiswa yang merupakan calon perawat ini juga merupakan role model ya, baik nantinya bagi adik kelas ya maupun juga teman maupun masyarakat ya, karena perawat itu identik dengan suatu hal yang positif ya. Demikian juga calon mahasiswanya juga harus mencerminkan hal yang positif, sangat tidak pas ya melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya, di masyarakat. Kemudian menghormati, menghargai seluruh sivitas akademika. Ya, ini otomatis. Kemudian ini merupakan hal-hal yang nanti harus diperhatikan di dalam kita berpakaian, ya. Ketika berpakaian di area kampus, ya, sangat tidak diperkenankan, ya, memakai baju, ya, dengan baju santai ya seperti kaos, apalagi kemudian dengan lebar dada yang sangat rendah ya, kemudian celana pendek, celana 3/4 ya, kaos ya, pakaian rok ya terlalu pendek, sandal jepit ya, kemudian merokok. Ini merupakan hal-hal yang tidak diperkenankan ketika kita berada di area kampus. Kemudian perilaku-perilaku tadi ya, harapannya kita semua sivitas akademika ya di dalam berucap, bertindak ya, semuanya harus selalu memperhatikan ucap hal-hal yang positif ya, bisa dikatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang jangan sampai merendahkan martabat seorang, jangan sampai menyakiti hati seseorang ya. Jadi tutur kata yang sopan ini sangat perlu kita perhatikan bersama ya, termasuk tindakan asusila, tidak bermoral, ini sangat tidak ya pas bagi kita semua sebagai sivitas akademika. Pastinya institusi pendidikan juga memiliki aturan main ya, sanksi yang berlaku untuk semua sivitas akademika. Jadi Anda tidak perlu takut, bukan hanya mahasiswa, seluruh sivitas akademika, Anda, dosen, dan sebagainya, itu juga harus memiliki aturan. Ketika aturan itu kita langgar, pastinya ada sanksi yang akan dikenakan kepada kita bersama. Kemudian kita semua, ya seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa berperan aktif dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif. Ya. Kemudian kita juga memiliki ya kewajiban untuk bersikap ya religius, seperti senantiasa yang mengedepankan kejujuran, optimis, aktif, kreatif, ya, rasional, berpikir kritis, dan selalu rendah hati, serta menjunjung sopan santun. Kemudian mengutamakan kejujuran akademik, ya, akademik. Jadi jangan sampai
kita menghalalkan segala cara agar dapat berjalan dengan baik, artinya kita mengambil langkah yang instan ya untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita harus tetap mengutamakan kejujuran di dalam kita berbuat apapun juga. Kemudian menghargai waktu, ya menghargai waktu, ya karena waktu itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang perawat nantinya. Kenapa? Karena kita akan menangani pasien, ya ketika waktu tadi kita tidak tepat, ya ini sangat berkaitan erat dengan keselamatan jiwa pasien. Ya. Kemudian sebagai seorang mahasiswa, ya maupun seluruh aktivitas akademis selalu harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi di era saat ini, ya kita teknologi sangat berperan aktif, ya sangat penting, sangat fundamental ya di dalam kita melakukan apapun ya aktivitas kita, baik itu belajar, baik itu bekerja. Saat ini semuanya sudah mengandalkan teknologi. Kemudian tadi menjunjung martabat keilmuan yang disandangnya. Ya. Kemudian etika pergaulan di luar kampus. Ya, jadi kita tidak hanya berlaku baik ketika di kampus, tetapi kita juga harus menjunjung etika pergaulan di luar kampus. Bagaimanapun seluruh aktivitas akademik wajib menjunjung nama baik institusi tempat kita belajar maupun bekerja. Ya, kemudian bisa menjadi contoh. Ya, jadi kita bisa memberikan contoh yang baik dimanapun kita berada, mencerminkan bahwa kita merupakan mahasiswa, kita merupakan dosen dan sebagainya ya, atau kita sebagai karyawan itu harus bisa mencerminkan contoh yang baik dimanapun kita berada, ya berperilaku tadi sopan dan sebagainya, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari. Kemudian apa itu dasar-dasar dari etiket? Pertama seperti yang saya katakan tadi sopan santun kepada siapapun ya. Tidak hanya memandang itu yang tua, kepada teman sebaya, pada adik kelas, kita pun tetap harus menunjukkan sopan santun dan ramah kepada siapapun juga. Kemudian kita care, ya, memberikan perhatian kepada orang lain, ya, karena ini profesi perawat ya, sangat menjunjung ya kepedulian kepada sesama. Kemudian selalu menjaga perasaan orang lain, bersikap ingin membantu, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dapat menguasai diri. Jadi jangan sampai ya Anda sebagai seorang mahasiswa, bagi mahasiswa keperawatan, ya, kita memiliki emosi yang meledak-ledak karena ini hal yang tidak pas, ya. Karena nantinya Anda akan berhadapan dengan pasien yang pastinya dia tidak hanya sakit secara fisik, tetapi psikologisnya pun terganggu. Kalau misalnya pasien sendiri saja psikologisnya terganggu, emosi kita tidak terkendali, ini sama saja kita sakit juga sebenarnya ya secara emosional. Kemudian etika ini harus selalu berusaha, jadi bisa dikatakan etiket itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang membuat orang itu senang atau bahagia, pastinya dari sisi yang positif ya. Jadi bukan asal Bapak senang, asal Anda senang, tidak, tetapi hal yang positif tetap kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita hanya menyenangkan orang lain untuk kepentingan kita sendiri, begitu. Kemudian manfaat dan etika dalam kehidupan manusia artinya adalah mengatur agar kita dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain ya. Pastinya ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan main,
ya otomatis ya kita akan disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki aturan, ya suka-suka pasti akan menjadi pergunjingan orang lain. Begitu. Kemudian ketika kita memperhatikan atau kita menerapkan etiket, etika, ya aturan atau tata krama yang ada di masyarakat, otomatis lingkungan di tempat kita ini akan bekerja, ya, lingkungan belajar, keluarga, ya, pasti kalau semua menjunjung ya tentang etiket ini semuanya akan berjalan dengan baik, ya, dengan kondusif. Ya. Kemudian ini adalah larangan ya yang harus kita jauhi ya sebagai seorang mahasiswa maupun bagian dari sivitas akademika adalah tadi melakukan tindakan plagiat. Jadi plagiat itu sebenarnya adalah mencuri, ya bisa dikatakan adalah mencuri hak intelektual seseorang. Ya, jadi kita harus menghormati hasil karya seseorang, jangan sampai nanti ya ketika kita membuat tugas akhir ya atau karya ilmiah ya kita main copy paste saja ya tanpa menyebut sumbernya dari mana, kemudian kita akukan, ini merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Ya, ini sangat dilarang, ya. Dan ini juga berlaku bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi semua sivitas akademika, termasuk dosen pun demikian. Ya, kita tidak boleh berbuat curang, ya, terlebih dalam hasil karya seseorang. Kemudian pemalsuan dokumen, ya, tanda tangan dan sebagainya. Kemudian melakukan perbuatan yang melanggar ya peraturan di lingkungan kampus. Kemudian penodaan terhadap agama tertentu. Jadi kampus itu harus netral, ya. Kita tidak boleh ya menodai agama apapun juga, ya membawa agama tertentu, menghina agama tertentu itu sangat dilarang, ya. Kemudian melakukan perbuatan yang melanggar, ya sopan santun, asusila tidak asusila, ya pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual, persinahan, aborsi, seks bebas itu sangat bertentangan, ya dan ini sanksinya sangat berat. Kemudian pencurian, ya pencurian, perkelahian, kekerasan fisik mental, pengedaran barang-barang terlarang, ya narkoba ataupun kejahatan berbasis teknologi yang saat ini sedang marak itu harus kita hindari. Kemudian apalagi ya menggunakan atau mengedarkan narkotika maupun psikotropika. Kemudian larangan lagi adalah membawa senjata api, ya, senjata tajam, kemudian menggunakan kampus ya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Ini sangat bertentangan ya. Kemudian mengundang pihak luar tanpa izin ini juga adalah larangan yang tidak berkenan, apalagi mengundang pihak luar tanpa izin ya masuk, kemudian masuk ke laboratorium, masuk ke kampus, ya, ke tempat pembelajaran ini sangat tidak diperkenankan. Kemudian melakukan penghasutan, ya, sehingga situasi kampus menjadi tidak kondusif, ya. Kemudian menyinggung tentang SARA maupun, ya, menggunakan kampus sebagai tempat kegiatan politik ini sangat dilarang. Kemudian ketika proses pembelajaran nanti ya selama 3 tahun kita akan sering berinteraksi ya apalagi saat ini di masa pandemi nanti interaksi kita memang lebih banyak untuk sementara ini melalui baik itu WhatsApp, baik itu email ya, baik itu secara nanti pembelajaran dengan Zoom meeting maupun pembelajaran dengan menggunakan psikologi. Pastinya kita harus mengikuti aturan main ya.
kita akan sering berinteraksi antara dosen dan mahasiswa. Tolong ini tetap diperhatikan. Yang pertama adalah waktu, ya. Pada suatu pastinya ketika tertentu, saat tertentu, pasti Anda akan berhadapan, ya, akan berkomunikasi dengan dosen. Tolong perhatikan waktu, ya. Saya ingatkan, pilihlah waktu yang tepat, ya. Jangan waktu ketika dosen sedang beristirahat atau beribadah, ya. Harus memperhatikan jam-jam beristirahat. Sebagai contoh, misalnya jam 22, jam 21, ya. Bisa dikatakan jam 20 ke atas ini sebaiknya dihindari bagi mahasiswa ketika melakukan komunikasi, ya. Kemudian ucapkan salam. Jadi dibiasakan ucapkan salam, ya, selamat pagi, Bapak siapa, perkenalkan, saya adalah siapa namanya, saya dari mahasiswa semester berapa, ya. Jadi ucapkan kata maaf dibiasakan, ya. Kenapa? Ini menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati mahasiswa, ya. Yang ucapkan sudah mengganggu waktu dosen tadi, ya. Saya yakin ketika Anda berkomunikasi, ya, baik itu melalui WhatsApp, ya, dosen itu akan perhatikan, oh ini mahasiswa sangat menjunjung sopan santun, pastinya dosen akan segera merespon dengan baik. Kemudian jangan lupa identitas, ya, jangan sampai Pak, selamat pagi Pak, saya mau tanya nilai. Hal ini sangat tidak pas, ya, di dalam berkomunikasi, ya. Tidak semua dosen itu menyimpan nomor mahasiswa, ya. Itu sangat tidak memungkinkan, ya, apalagi hampir sekitar 300 mahasiswa harus kita ingat, ya, pasti tidak akan menyimpan, sehingga Anda yang diwajibkan untuk memperkenalkan nama maupun tingkatnya, ya. Gunakan bahasa yang umum, ya, di dalam berkomunikasi, dari kata aku, ya, karena aku itu sangat mencerminkan kekanak-kanakan, ya. Dibiasakan menggunakan kata saya, ya. Kemudian hindari kalimat yang disingkat-singkat, ya, OTW, dan walaupun on the way, ya, tetapi itu sebaiknya dihindari, ya, karena bisa saja istilah dikatakan takon wae bisa terjadi, ya. Aku, oke, itu dihindari. Kemudian sampaikan walaupun itu melalui WhatsApp, email, ya, tulis pesan dengan singkat, jelas, perlu diperhatikan. Kemudian utarakan apa yang menjadi maksud Anda, begitu. Dan jangan lupa pada terakhir komunikasi Anda dengan dosen, ucapkan terima kasih, ya, dan salam penutup, ya. Kemudian nanti bisa terjadi, ya, karena kesibukan dari dosen, ya, bisa saja pesan Anda itu baru dibaca dan baru akan dibalas nanti ketika momennya lebih tepat, tetapi kemudian hindari, ya, apabila misalnya nanti ada dosen sudah agak lama kok belum juga merespon, ada baiknya Anda menyampaikan lagi. Selamat pagi, Bapak siapa, ya, perkenalkan saya. Mohon maaf sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan, Anda katakan baca bagaimana Pak dengan informasi atau pesan saya sebelumnya, ya. Itu diingatkan kembali tidak apa-apa, yang penting Anda tetap memperhatikan sopan santun. Ini adalah contoh komunikasi yang kurang tepat. Selamat malam, ya, tanpa menyebutkan Anda mahasiswanya siapa, kemudian Bapak siapa, ya. Ini contoh komunikasi yang kurang tepat antara dosen dengan mahasiswa. Ya, kemudian ketika bertemu dengan dosen, ya, saat nanti Anda datang ke kampus, ya, ini juga merupakan hal yang sederhana, ya. Cukup Anda berikan senyum, tundukkan kepala, ini menunjukkan etiket, ya, etika Anda berhadapan dengan dosen, ya. Jadi jangan main
bisa dikatakan cuek dan sebagainya. Ya, saya rasa bukan hanya dengan dosen, dengan karyawan, dengan orang yang lebih tua, bisa juga dengan kakak kelas, itu bisa Anda lakukan. Senyum dan menundukkan sedikit kepala. Ya. Itu menunjukkan sikap kepedulian kita, menghargai dengan orang lain. Ya. Kemudian saat ini, ya, sosial media sangat marak sekali, ya, baik itu dengan Twitter, ya, ada YouTube, kemudian Facebook, ya, kemudian dengan media-media yang lain, ya, kita marak sekali, ya, komunikasi melewat sosial media ini, apalagi Anda sebagai generasi milenial, ya, sangat erat sekali, dekat sekali dengan menggunakan penggunaan sosial media. Jadi boleh kita menggunakannya dan memang itu adalah salah satu sarana yang saat ini banyak digunakan, tetapi jangan sampai lupa kita melakukannya dengan tidak bertanggung jawab. Ya, ada 8 etika bermedia sosial. Yang pertama adalah hati-hati, ya, di dalam penggunaan. Jadi kita sebagai mahasiswa perawatan atau seluruh sivitas akademik, apalagi orang akademisi, ya, kita harus betul-betul telaah dulu. Apakah informasi tadi itu fakta ataukah hoax dan sebagainya, ya. Jadi tidak kita telan mati-matian, jangan sampai kita menjadi pribadi yang makin bodoh. Artinya apa? Semua informasi kita telan tanpa kita menyaring terlebih dahulu. Jadi kita pastikan apakah informasi itu betul. Kita harus selalu cek dan cross check kembali. Jangan sampai kita akan menyebarkan informasi kepada orang lain, ternyata informasi tadi adalah tidak tepat atau tidak betul. Gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun. Jadi ketika kita chatting, ya, gunakan kalimat yang sopan, walaupun itu dengan teman, jangan sampai kita menyakiti, ya, perasaan orang lain. Kemudian hati-hati terhadap akun yang tidak kenal. Sekarang kejahatan di era digital ini sangat banyak, ya, penipuan, ya. Ini harus kita perhatikan karena sudah banyak sekali korban yang ditimbulkan akibat kejahatan digital ini, ya. Entah itu menghack, ya, nomor handphone kita maupun email kita, sehingga kita pun harus berhati-hati. Pastikan unggahan di akun media sosial tadi tidak menyinggung unsur sara, ya, karena ini sangat menyinggung, ya, bagi seseorang, ya. Kemudian manfaatkan media sosial atau jaringan untuk berrelasi. Jadi harapannya dengan media sosial ini kita semakin banyak berteman, ya, bukan malah jadi banyak musuh begitu, ya. Jangan sampai media sosial itu tempat kita mengutarakan keluh kesah, ya, merasani orang, itu sangat tidak baik, ya, tidak tepat. Kemudian pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah, ya. Jadi kalau kita ingin menginformasikan informasi tadi, kita pastikan kita unggah dari mana. Jadi tidak hanya main copy paste saja. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Jadi boleh kita itu menggunakan media sosial WhatsApp, entah itu Twitter, entah itu Instagram, ya, Facebook dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa di balik itu, ya, dengan di era teknologi ini banyak informasi positif yang sebenarnya bisa kita gunakan. Jangan sampai waktu kita habis hanya digunakan untuk chattingan, ya, sehingga setelah nantinya, ya, pandemi ini selesai, ternyata kita tidak mendapatkan hal yang positif dari kegiatan tadi. Kemudian jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya, ya. Ini merupakan salah satu kejahatan publik juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, kita jangan telan mentah-mentah informasi yang kita terima, tapi kita perlu sharing, ya, kebenarannya
baru setelah itu kita boleh sharing ya. Kita saring dulu baru kita boleh sharing ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita berharap semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita dapat bertatap muka di dalam proses pembelajaran selama 3 tahun Anda. Baik, salam sehat dan salam buat keluarga. Terima kasih.